Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Mohon izin melepas masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya, Ani Malihatul Hawa, di UNW Podcast yang akan tayang di YouTube channel UNW TV. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai permasalahan penelitian tindakan kelas di masa pandemi, yang tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Subiantoro M. Hum. Apa kabar, Prof? Mohon izin lepas. Ya. Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Beliau merupakan rektor di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran dan menjadi suatu tim akademis penilai angka kredit guru di Jawa Tengah. Nah, begini Prof, kita berbincang-bincang di UNW Podcast ini mengenai pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi. Nah, begini Prof, dari Maret 2020 itu pandemi sudah berjalan begitu lama hingga sekarang. Itu berdampak dalam semua segi, baik segi pendidikan, segi kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya kita akan membahas di segi pendidikan ini, yaitu tentang ini Prof, pengembangan keprofesional berkelanjutan bagi guru. Nah, ini resah Prof. Bagaimana ada simpang siur berita bahwa PTK itu tidak bisa dilaksanakan dengan adanya pandemi seperti ini, yaitu dengan kondisi yang tidak normal. Itu bagaimana Prof, menurut Prof Subiantoro? Baik, terima kasih. Tentunya setidaknya kita rasakan bersama-sama 2 tahun terakhir ini lompatan perubahan di seluruh aspek kehidupan kita rasakan ya. Lompatan perubahan itu disebabkan banyak hal, salah satunya pandemi. Namun juga sesungguhnya dengan kemajuan teknologi informasi itu ada perubahan-perubahan yang saat ini tidak hanya berlari tapi melompat. Utamanya terkait dengan dunia pendidikan kita sama-sama merasakan di era digital saat ini dan diperkuat dengan pandemi COVID-19 saat ini membawa perubahan yang amat sangat mendasar di dunia pendidikan kita. Selama ini proses belajar dan pembelajaran dilakukan secara luring, namun ketika pandemi semuanya berbalik arah, moda pembelajaran tidak lagi dengan luring, dengan daring yang butuh kesiapan kita semuanya, termasuk juga proses-proses interaksi pendidik dan peserta didik di dalam kelas yang tidak lagi bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi dengan daring atau mungkin gabungan di antara itu, daring dan luring. Ada perubahan yang sangat mendasar yang mestinya harus disikapi, yang tentunya ini akan membawa perubahan pada proses-proses pengembangan keprofesionalan berkelanjutan Bapak Ibu guru juga. Itu yang perlu kita sikapi, saya kira. Ya, memang seperti itu ya Prof. Ini beberapa kendala yang dihadapi guru, bagaimana pembelajaran biasanya itu dilaksanakan dengan tatap muka, kemudian ini menjadi tantangan sebagai guru harus bisa menguasai teknologi untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu bagaimana menurut Prof untuk prinsipnya penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh guru itu Prof? Ya, tentunya sebagaimana juga kita dengar bersama, kita rasakan bersama saat ini istilahnya tidak lagi istilah normal, tapi new normal, kenormalan baru. Kenormalan baru itu bukan hanya pada aspek segi kehidupan secara umum, tapi juga proses pembelajaran. Itu juga new normal dengan aturan-aturan yang baru, dengan kebaruan-kebaruan. Maka penelitian tindakan kelas bagaimana prinsip-prinsipnya? Misalnya prinsip yang pertama, PTK itu harus dilakukan dengan prinsip on the job problem oriented. On the job problem oriented itu bermakna bahwa PTK dilaksanakan sesuai dengan kewenangan guru. Kewenangan guru apa sih? Kalau kita pahami bersama, kewenangan pendidik atau guru itu ya mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Mengajarnya seperti apa? Sesuai situasi sekarang yang tidak lagi full luring ya, tetapi dengan blended atau bahkan dengan hybrid saat ini. Maka definisi kelas pun mestinya harus berubah.
harus new normal definisi kelas. Kelas di masa normal dulu dibatasi oleh 4 dinding ya. Tetapi saat ini bahkan ada definisi kelas tanpa sekat ya. Bahwa kelas saat ini itu menjadi terbuka gitu ya. Pelaksanaannya tidak harus luring, tapi bisa juga secara daring. Maka kelas untuk penelitian tindakan kelas harus juga orientasi, diorientasi baru kembali bahwa kelas tidak hanya sebatas proses pembelajaran peserta didik dan pendidik yang dibatasi dengan 4 dinding kelas, tetapi dengan memanfaatkan teknologi informasi bisa saja siswa belajar di rumah, gurunya di sekolah, ada yang di sekolah, ada yang di rumah, bahkan dengan keterbatasan IT saat ini, keterbatasan fasilitas, bahkan ada guru kunjung juga. Yang penting prinsipnya di on the job problem oriented ini, guru harus berkeadilan dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik. Semuanya harus diberi layanan. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun caranya. Nah, itu yang membawa tantangan tersendiri. Bagaimana melaksanakan PTK ketika guru harus memberikan moda pembelajaran dengan berbagai cara. Itu on the job problem oriented. Kemudian ada prinsip problem solving oriented. Ya, problem solving di masa pandemi ini saya kira lebih kompleks, lebih menarik justru. Kalau Bapak Ibu guru bisa melaporkan pemecahan masalah pembelajaran di masa pandemi ini secara detail, natural, sebagaimana dialami oleh para peserta didiknya, saya kira akan keren. Yang tidak boleh, penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini laporannya sama seperti sebelum pandemi. Ya, itu yang membuat PTK-nya tidak boleh, nggak bisa dinilai. Tapi kalau guru bisa melaporkan kondisi pembelajaran secara daring, atau luring terbatas, atau bahkan ada kunjungan ke rumah peserta didik, saya kira, dan pemasok data penelitian tindakan kelasnya di masa pandemi saat ini lebih kompleks. Bahkan orang tua bisa saja menjadi sumber data di penelitian tindakan kelas ini, karena di masa pandemi tanggung jawab pendidikan tidak lagi di dunia persekolahan ya. Baiknya masa pandemi ini bisa itu mengembalikan pendidikan ke hakikat semula. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab apa yang disebut dengan tripusat pendidikan, ya dunia persekolahan, ya keluarga, ya masyarakat. Maka penelitian tindakan kelas yang baik di masa pandemi ini yang bisa melaporkan sumbangsih pendidikan dari sekolah, masyarakat dan keluarga. Saya kira kalau semuanya bisa tercover di laporan penelitian dan kelas akan keren sekali bahkan. Gitu Bu Awa. Ya, baik Prof. Itu tadi dari prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Prof. Subiantoro, bagaimana PTK itu dilaksanakan di masa pandemi seperti ini. Kemudian ini Prof, ada berita mengenai PTK itu harus dilakukan itu ya Prof, daring dan luring. Itu bagaimana Prof? Itu kalau sebagai guru yang mungkin belum terbiasa, itu mungkin saran Prof bagaimana itu Prof? Ya, tentunya Bapak Ibu pendidik yang akan melakukan penelitian tindakan kelas mesti harus selalu update kompetensi ya. Berkompetensi dalam pengertian harus mengikuti bisa seperti diklat, seperti itu ya Prof? Ya, mesti harus menguasai teknologi informasi agar tetap bisa berkomunikasi dengan peserta didik. Coba kita kilas balik ya. Pada masa awal pandemi Maret 2020 sampai sekitar bulan Juli, 1 semester awal pandemi saat itu, taruh kata bahkan banyak guru yang menyampaikan tidak bisa berkomunikasi dengan peserta didiknya karena mereka belum menguasai teknologi. Namun hebatnya para pendidik kita begitu mudah, begitu cepat beradaptasi. Di paruh kedua semester kedua ketika pandemi, hampir sebagian Bapak Ibu sudah bisa menguasai teknologi sehingga bisa berkomunikasi. Namun karena protokol kesehatan, karena kondisi masyarakat menyebabkan dunia persekolahan kita pelaksanaan layanan pembelajarannya kan jadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi ya. Setelah full daring, kemudian luring ya. terbatas, full luring, kembali lagi sekarang ini hybrid lagi kondisinya. Perubahan-perubahan itu keniscayaan yang perlu kita terima, tidak bisa kita tolak, namun yang terpenting kita tetap harus mau belajar untuk menyikapi perubahan-perubahan itu. Dan tentunya
Ketika kita mau belajar, menyikapi, bisa memberikan kebaikan pelayanan pendidikan, tinggal melaporkan kondisinya seperti apa adanya. Saya kira sah penelitian tindakan kelas, tidak ada istilah tidak boleh. ya, Prof. Yang tidak boleh itu yang melaporkannya tidak sesuai kondisi new normal saat ini, itu yang tidak benar boleh. sekali, Prof. Itu yang salah gitu ya. Ya. Kemudian dari PTK itu sebenarnya manfaatnya apa, Prof? Untuk mungkin sebagai kita guru itu, kemudian siswanya, manfaat terbesarnya apa, Prof, untuk dilakukan PTK di masa pandemi seperti ini? Kalau saya menyebut, jika kita memahami bersama penelitian tindakan kelas, hakikat penelitian tindakan kelas itu sendiri, sesungguhnya penelitian tindakan kelas itu akan membawa banyak perubahan di dunia pendidikan kita. Mengapa demikian? Karena penelitian tindakan kelas itu kan penelitian yang bersifat reflektif. Di proses-proses layanan pendidikan itu selalu saja pihak pendidik itu melakukan refleksi atas apa yang dia berikan pada peserta didik. Tentunya sebuah refleksi itu pasti untuk mencapai atau berorientasi pada kebaikan berikutnya. Ada niatan untuk memberikan kemaslahatan pada peserta didik dalam rangka memecahkan masalah. Kalau semua guru, semua pendidik berniatan seperti itu dan mau melakukannya, pasti orientasinya untuk kebaikan yang lebih baik dari sebelumnya, untuk pemecahan masalah peserta didik. PTK sesungguhnya orientasinya bukan sekadar untuk improvement peserta didiknya, tapi juga empowering gurunya sendiri, diri internal. Yang jelas belajar sepanjang hayat. Melalui PTK, mau tidak mau Bapak Ibu guru harus membuka kembali referensinya, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan saya yakinnya guru yang jiwanya penelitian tindakan kelas itu guru yang saya sebut guru pembelajar. Kalau Mas Menteri kita namanya guru penggerak saat ini, selalu bergerak memberikan yang terbaik pada peserta didiknya. PTK akan seperti itu, peserta didiknya akan tuntas permasalahannya, guru akan selalu bertumbuh. Akibatnya kalau kelas-kelasnya baik, ya otomatis sekolahnya akan baik, sekolah-sekolahnya baik, dunia pendidikan kita akan baik. Saya kira semacam itu. Benar sekali, Prof. Kemudian dari penjelasan Prof, seperti kita tahu bahwa Prof Subiantoro sering sekali melaksanakan dan mengisi diklat-diklat seperti itu mengenai penelitian tindakan kelas. Mungkin bisa diberikan beberapa contoh judul, Prof, untuk PTK itu seperti apa? Seperti itu. Ya, penelitian tindakan kelas itu salah satu bentuk publikasi ilmiah yang diharapkan bisa dihasilkan oleh pendidik dalam rangka pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Maka orientasi PTK satu, mesti PTK itu produk karya tulis ilmiah. Produk karya tulis ilmiah itu ada aturan-aturan ketatnya, atau aturan ketat mulai dari judul sampai ke lampiran. Judul PTK hakikatnya mesti harus mencerminkan apa yang dilakukan oleh guru terkait dengan upaya untuk pemecahan masalah, kemudian apa yang dipecahkan masalahnya, jadi tindakannya, apa yang dipecahkan masalahnya, kemudian tempatnya di kelas mana. PTK itu penelitian, penelitian skala kecil saja, tidak seluruh sekolah enggak. Kalau PTK satu kelas dan itu tidak boleh seluruh kelas paralel gitu ya. Kemudian waktunya ada batasan juga, bahwa PTK itu dilakukan hanya satu semester, tidak bisa berlarut panjang gitu ya. Maka judul penelitian tindakan kelas harus mengacu pada itu semuanya. Dan yang perlu diperhatikan, tindakan guru yang paling utama di penelitian tindakan kelas itu sesuai kondisi. Kalau di masa pandemi saat ini, mesti kondisi sekarang, tindakan pembelajarannya pasti tidak bisa full luring, tindakan pembelajarannya pasti memerlukan bantuan-bantuan teknologi informasi, bahkan tindakan-tindakan pembelajarannya memerlukan model-model pembelajaran yang kekinian, yang sesuai dengan kondisi sekarang, yang orientasinya bahwa pembelajaran itu harus bisa menghasilkan produk. Peserta didik diarahkan untuk bisa menghasilkan produk. Anak-anak berkinerja langsung. Dengan berkinerja itu otomatis seluruh indrianya ikut bekerja, ikut berproses, maka seluruh pengetahuan, keterampilan, sikapnya akan terbentuk. Itu orientasinya ke sana itu. Oh, ya. Kemudian gini, Prof. Ini tadi sudah Prof jelaskan mengenai PTK, kemudian prinsipnya. Kemudian ini solusinya bagaimana, Prof, untuk guru itu
bisa melakukan penelitian tindakan kelas, melaksanakan ini di masa pandemi seperti ini dengan keadaan seperti ini, itu bagaimana solusi untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas itu sendiri? Ya, saya kira mau tidak mau kalau Bapak Ibu pendidik berkenan untuk melakukan penelitian tindakan kelas di masa pandemi ini, yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa persepsi kelas itu hanya menjadi tanggung jawab pendidik dan peserta didik, saya kira perlu ditutup lembaran itu. Bahkan kelas itu menjadi tanggung jawab semuanya. Yang tanggung jawab keluarga, yang tanggung jawab pemerintah, yang tanggung jawab sekolah. Maka mestinya di penelitian tindakan kelas satu harus bisa melaporkan keterlibatan mereka semua. Kemudian jangan lupa tetap saja penelitian tindakan kelas harus dilakukan dengan kolaborasi dengan peserta dengan pendidik yang lain. Kolaborasi itulah yang memungkinkan Bapak Ibu pendidik nanti bisa melaporkan penelitian tindakan kelas dengan lebih komprehensif. Bahkan kolaborasinya tidak hanya dengan pendidik yang lain. Di konteks pandemi saat ini kolaborasinya bisa dengan orang tua juga. Saat ini kan banyak kelas-kelas yang punya BAG dengan para orang tua siswa ya. Tentunya dengan itu ya panduan didukung oleh orang tua dalam pembelajaran. Iya, pasti di masa pandemi apalagi di kelas-kelas rendah ya, SD kelas rendah itu pasti peran orang tua ada, dan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja di laporan PTK gitu ya. Bahkan di perencanaan pembelajaran untuk masa pandemi ini, di skenario pembelajarannya itu tidak hanya kegiatan pendidik dan peserta didik. Misalnya PTK di TK, mesti keterlibatan orang tua jadi penting. Anak-anak belajar di rumah tanpa orang tua nggak akan mungkin bisa anak-anak TK. Ya, benar. Maka di skenario mesti harus ada itu. Bahkan mungkin juga ada masyarakat di daerah-daerah tertentu, keterlibatan masyarakatnya. Ya, saya menjumpai daerah tertentu melibatkan orari juga untuk mendukung pembelajaran seperti itu. Itu bisa masuk di laporan PTK-nya seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan PTK di masa pandemi. Karena apa? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa memberikan layanan pembelajaran di masa pandemi, optimislah Bapak Ibu juga akan bisa melakukan PTK. Hanya sekarang perlu dibiasakan pelaporannya lebih komprehensif, melibatkan banyak pihak. Saya kira itu. Ya, berarti saran Prof yang terakhir ini apa ini Prof untuk guru-guru yang ingin melaksanakan PTK secara daring seperti ini dan mungkin hybrid seperti ini biar mudah melaksanakan dan tidak merasa terbebani gitu Prof? Ya, Bu Hawa, saya tertarik istilah hybrid. Bahkan istilahnya sekarang ini hybrid culture. Kita akan memasuki manusia menjadi seperti makhluk amfibi ya, hidup di dua alam. Alam dunia nyata dan dunia maya. Satu itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu pendidik tidak perlu khawatir mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar keberadaannya ya. Mari kita selalu belajar menggali. Mengapa PTK di masa pandemi kok ada banyak isu yang mengatakan tidak boleh? Tidak bolehnya karena apa? Itu harus jangan hanya tidak boleh terus tidak berani. Mari kita cari jawabannya. Tidak boleh karena apa? Aspek-aspek yang menjadikan PTK dikatakan tidak boleh itu seperti apa? Sesungguhnya bukan masalah boleh tidak boleh, tetapi masalahnya bisa nggak melaporkan kondisi pembelajaran di masa pandemi ini secara komprehensif. Ya. Jadi jangan khawatir PTK tidak boleh. Kalau menurut hemat saya, mari kita reorientasi kembali proses-proses pembelajaran di kelas-kelas kita. Kalau di kelas-kelas kita kondisinya sudah new normal, maka PTK-nya menjadi new PTK saat ini. Ya, istilahnya saya menyebutnya new PTK, ya, harus kita sikapi. Mari kita belajar bareng-bareng mewujudkan laporan PTK yang mencerminkan kondisi kekinian. Bahkan kedepannya kalau tidak ada pandemi, saya yakinnya dunia pendidikan kita akan memasuki era hybrid. Ya. Jika demikian maka ya semuanya akan jadi berubah. Mari kita terus belajar untuk menyesuaikan itu semuanya. Begitu, Bu Hawa. Ya, terima kasih Prof. Baiklah, pada kesempatan ini dapat saya simpulkan ya Prof bahwa ini tadi penelitian tindakan kelas itu dilaksanakan tetap walaupun dalam masa pandemi ini wajib gitu ya Prof ya untuk para guru. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof manfaat dari penelitian tindakan kelas itu apa, kemudian contoh-contohnya, solusinya. Nah,
Ini diharapkan nanti guru tetap bisa melaksanakan pengembangan keprofesional berkelanjutan untuk PTK ini walaupun di masa pandemi. Mungkin cukup sekian ya Prof. Terima kasih banyak Prof atas Sama-sama, waktu yang Mbak diberikan. Wandi. Ya. Baiklah, kita cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Ya, podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.